Pak Prabowo itu memilih Menko AHY untuk melepas kepulangan tamu asing, Perdana Menteri Cina Li Qiang, ketimbang menugaskan Gibran. Seakan Pak Prabowo itu memperlihatkan rendahnya kualitas Gibran jika dibandingkan dengan AHY. Yang kemudian saya simpulkan bahwa kekurangan Gibran itu menjadi kelemahan Jokowi. Sehingga dalam hal ini, kelemahan Jokowi sudah kepegang sama Pak Prabowo. Dalam perkembangan beberapa hari ini, saya menemukan ternyata bukan hanya AHY yang menjadi senjata bagi Pak Prabowo untuk menunjukkan kekurangan Gibran. Ternyata senjata utama paripurna Pak Prabowo tidak lain adalah putra beliau sendiri, Mas Didit ya. Bisa jadi terkait dengan perlakuan Fufu Fafa yang sangat kejam terhadap putra beliau dan Pak Prabowo sendiri. Sehingga selain ada alasan politik, bisa jadi ada motif personal atau pribadi juga ya. Bahwa Pak Prabowo dan keluarga itu sudah mengetahui bahwa Gibran diduga keras merupakan pemilik akun Fufu Fafa, dan bahwa orang-orang dekat dan keluarga Pak Prabowo merasa marah terhadap pemilik akun Fufu Fafa, itu sudah dibongkar oleh bocor alus Tempo ya. Juga banyak pemberitaan di media tentang berbagai indikasi bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Jadi saya berpegang pada pemberitaan dari media-media tersebut ya. Bahkan soal Fufu Fafa ini juga disebut ahli hukum sebagai salah satu alasan yang bisa dipakai untuk pemakzulan Gibran. Nah, Didit sendiri sebelumnya memang jarang tampil di publik ya. Seingat saya pertama melihat Mas Didit mendampingi Pak Prabowo itu ketika Pak Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Saya agak kaget ketika melihat Didit ini salim ke Pak Jokowi. Walaupun tinggalnya di luar negeri, ternyata tata keramanya itu masih sangat terjaga. Setelah itu jarang kelihatan lagi. Sampai kemudian Pak Prabowo terpilih menjadi presiden. Baru Mas Didit ini mulai banyak tampil di depan publik ya. Pak Prabowo itu terlihat sangat bangga dengan putranya ini ya. Misalnya ketika Didit menjadi perancang seragam kontingen Indonesia ke Olimpiade. Bangga dong bapaknya, anaknya seorang desainer kelas internasional. Dan sudah punya sumbangsih buat negara. Kembali ke masa sekarang, dalam beberapa hari ini ada 2 tamu negara yang berkunjung ke Indonesia. Mereka adalah Perdana Menteri Cina, Li Qiang, dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Kunjungan Perdana Menteri Li itu dari hari Sabtu tanggal 24 Mei hingga Senin tanggal 26. Sedangkan Presiden Macron tiba di Indonesia pada hari Selasa malam tanggal 27 Mei. Mengenai kunjungan Perdana Menteri Li itu sudah saya bahas cukup detail di video sebelumnya. Terkait dengan Didit, putra Pak Prabowo ini menemani beliau dalam jamuan makan siang bersama Perdana Menteri Li di Istana Kepresidenan pada hari Minggu itu ya. Yang kita pertanyakan adalah mengapa dalam kunjungan tamu negara yang penting itu, Wakil Presiden Gibran tidak terlihat sama sekali. Yang melepas kepulangan Perdana Menteri Li kan malah Menko AHY. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika Presiden Prancis datang bersama Ibu Negara Prancis, Brigitte Macron. Selasa malam kemarin itu datang ya mereka, lalu Rabu kemarin pagi atau siang mereka mengunjungi Pak Prabowo di Istana Negara. Maaf, Istana Merdeka. Yang menyambut tidak lain adalah Mas Didit ya. Ini pas sih. Karena setahu saya Didit ini kan lama juga tinggal di Prancis, sehingga pasti bahasa Prancisnya itu lancar banget ya. Cocok kan buat menyambut Presiden Prancis dan istri. Didit juga mendampingi Pak Prabowo dalam jamuan makan malam di Istana Negara pada malam harinya atau tadi malam ya. Bahkan Didit Prabowo sempat menetap di Paris, Prancis untuk berkarir sebagai perancang busana. Didit juga pernah bersekolah di École Persons à Paris selama 4 tahun. Ia juga lulus dengan gelar Bachelor of Fine Arts pada tahun 2007. Bahkan karya terbesar Didit, cucu Presiden kedua Soeharto itu pernah merancang
Mas Didit nampak sangat luwes mendampingi para tamu negara ya, yang dari Cina maupun dari Prancis. Yang sama sekali nggak kelihatan adalah Wakil Presiden Gibran. Sekalipun tidak ada ya, padahal kan ada beberapa pertemuan di istana. Kayaknya nggak mungkin ya sampai ada jadwal yang bentrok. Kan kunjungan kenegaraan itu biasanya sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Saya kira kehadiran Gibran kan juga relevan ya sebagai wakil presiden. Jika itu memang dikehendaki atau diminta oleh Presiden Prabowo. Kalau gini kan kesannya Pak Prabowo memang nggak menghendaki adanya Gibran di sini. Lalu, Gibran kemana? Saya nggak tahu jadwalnya pada hari Senin itu ya, namun yang ada di media pada hari Selasa, tanggal 28, Gibran itu ada di Bengkulu. Katanya sih dalam rangka mengecek kelangkaan BBM di sana. Siangnya ke pelabuhan, malamnya ke SPBU. Dengan adanya masalah antrean panjang masyarakat di SPBU, Gibran ngasih solusi agar SPBU itu bukanya 24 jam. Emang bisa ya buka 24 jam kalau stoknya nggak ada. Masalahnya kan di stok itu ya. Saya nggak akan bahas panjang ya. Dari Bengkulu, hari Rabu kemarin Gibran lanjut ke IKN. Baru aja ya, saya beberapa hari lalu bikin video tentang maraknya PSK di IKN. Ternyata Gibran ke IKN beneran. Ini merupakan kunjungan perdananya ke IKN selama menjadi wakil presiden. Bisa jadi Gibran memang mencari-cari kegiatan selama ada tamu negara yang mengunjungi presiden ya. Karena mungkin sudah jelas bahwa Pak Prabowo tidak akan mengikutsertakan Gibran dalam pertemuan-pertemuan beliau dengan para tamu itu, yang dari Cina maupun dari Prancis. Seakan Pak Prabowo memang membatasi pergaulan wakil presiden ini ya, jika ada tamu dari negara lain. Bisa jadi ya. Ketika AHY yang dipilih untuk melepas kepulangan Perdana Menteri Lee, saya berkesimpulan bahwa itu merupakan bahasa simbol Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, memperlihatkan betapa enggak berkualitasnya Gibran sebagai wakil presiden. Namun ketika Mas Didit selalu mendampingi Pak Prabowo bertemu dengan para tamu itu, maka saya kira Pak Prabowo juga menyampaikan sinyal atau pesan lain kepada Gibran. Bisa jadi berhubungan dengan komentar Fufu Fafa yang sangat menghina anak Pak Prabowo. Sehingga Pak Prabowo itu ketika ada kesempatan, maka beliau pun membalas hinaan itu. Pak Prabowo seakan menyentil Gibran. Ini loh, putra saya memang bukan dari kalangan militer seperti bapaknya, namun putra saya ini berkualitas, pergaulannya sudah level global. Bahwa Pak Prabowo bisa membanggakan anaknya kepada para tamu negara. Sekolahnya beres, pendidikannya tinggi, hasil karyanya juga banyak. Rancangannya nggak hanya untuk busana, bahkan merancang interior mobil BMW seri 7. Pernah juga meraih penghargaan. Baju rancangannya pernah dikenakan oleh mantan ibu negara Prancis. Memang tidak mengikuti bapaknya di militer, tapi punya prestasi sendiri di bidangnya. Bisa nggak Pak Jokowi membanggakan Gibran seperti itu kepada tamu negara? Keras loh ini sentilannya. Yang pasti sangat kelihatan di depan publik ya, bahwa Gibran nggak hadir. Yang hadir itu Mas Didit. Pak Prabowo seakan mempersilahkan publik membandingkan Gibran dengan Didit. Anak Jokowi dibandingkan dengan anak Prabowo. Ya jomplang lagi. Gibran kebagian jeleknya lagi. Sudah kena mental karena Pak Prabowo sepertinya pilih kasih sama AHY. Sekarang tambah lagi digebuk dengan kualitas internasional Didit Prabowo. Orang yang dihina habis-habisan oleh Fufu Fafa. Gibran yang ke Bengkulu dan IKN, entah sengaja ataupun terpaksa, jadi terlihat kayak orang yang kabur. Kalau nggak mau dibilang tersingkir ya. Ketimbang seorang wakil presiden yang sedang bekerja. Lagian urusan BBM kan udah ada kementerian yang ngurusin. IKN juga kan sebenarnya di bawah Menko AHY. Terus, ngapain coba Gibran ke sana? Silakan ya kalau ada yang mau menjawab. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah, kura-kura.